Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajri. Kali ini kita akan membuat sebuah project menggunakan Laravel 11. Kemudian kita menggunakan React.js, dan kemudian kita menggunakan yang namanya itu inersia. Nah, nanti kita akan membuat contohnya seperti ini. Kita masih di halaman ininya ya. Kita akan lihat inersia. Apa itu inersia? Nah, teman-teman bisa melihat di sini pengertian dari inersia itu apa. Inersia adalah approach baru untuk membuat classic server. Nah, untuk membuat server klasik ya, untuk dalam penggunaan web apps, kita dapat memanggil monolith modern. Inersia dapat membantu kamu membuat klien fully render dan single page halaman, satu halaman gitu, satu halaman website. Oke. Nah, ini pokoknya pengertian dari inersia sendiri. Kemudian kita baca penjelasan dari React. Apa itu React? React.js. Nah, React lets your build user interface out of individual pieces called component. Nah, ayo kamu dapat membangun interface bersama user untuk individual piece dengan memanggil komponen. Create your own React component like thumbnail, like button and video, then combine them into enter screens, page and apps. Oke. Nah, React ini bantu kita buat website kita, membantu tampilan front end dari website kita sendiri ya, baik itu aplikasi ataupun website. Nah, ini React. Oke, sekarang kita coba di instalasinya. Nah, yang pertama itu seperti biasa kita akan install Laravel. Nah, namun kita akan pakai yang versi 11 teman-teman. Kita akan pakai Laravel versi 11. Laravel versi 11 sendiri ini udah lama ya sebenarnya, 2024 yang lalu kemungkinan rilisnya. Tapi nggak apa, kayaknya masih worth it digunakan. Tekan ke docs-nya. Nah, kita ganti versi ke versi 11. Nah, ini documentation dari Laravel versi 11 sendiri, dan ini cara memanggilnya. Ini kita akan buat project namanya Laravel versi 11. Kemudian kita ganti namanya, kita kasih nama Laravel Inertia React, kita ganti namanya nanti. Kemudian ini tanpa starter kit, berarti kita full menggunakan React sebagai front end nya. Kemudian kita testing frameworknya. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Ini kita ganti jadi MySQL ya, karena saya pakainya MySQL di sini. Oke. Sorry. Nah, ini punya saya sudah build tadi. Oke, kita lihat setelah kita install, kita ganti namanya. Kemudian mana dia, inertia Laravel, saya ganti namanya dari inertia Laravel. Dan ini isinya
isi dari komponen Laravel sendiri. Kemudian kita akan testing frameworknya. Untuk terus kan kita buka project, jalankan npm React DOM. Kita jalankan ini untuk membuat pokoknya untuk React lah ya. Oke. Stopin dulu. npm i tanggap ini enggak ada, nanti saya akan jelaskan mesti dari masing-masingnya. Oke. Nah, terus kita jalankan ini. Kemudian apa yang akan dilakukannya? Buka aset bundling di web Laravel. Dan kemudian pilih React di kanan, install pluginnya, terus jalankan npm di terminal. Oke, kita buka. Setelah kita jalankan npm React DOM tadi, kemudian kita buka tadi apa katanya, aset bundling ya, aset bundling. Sorry, mana dia? Ya bisa kita cari aja sih. Ini versi 12 ada. Oke, karena kita pakai versi 11, kita jalankan versi 11 juga ya. Nah, setelah kita jalankan npm React DOM ini, kita npm install dulu untuk installing Vite dan Laravel plugin. With the first installation of a Laravel, you will find a package.json file in the root of your application directory structural. The different package.json file already includes everything you need to get started using Vite and the Laravel plugin. You may install your application for dependencies via npm. Nah, kita npm install dulu, terus baru kita cari tadi namanya si plugin Laravel. Pilih React di kanan, nah kita langsung ke React. Oke, ternyata kita tidak perlu npm install seperti biasa, karena di sini udah ada langkah demi langkah. Oke, berarti langsung ke bawah ya. Oke, ini dia. Kita langsung jalankan ini, jalankan di sini. Hapus. Setelah kita jalankan ini ya. Oke. Setelah itu kita baca dulu dokumentasinya apa tadi. Buka web inertia, install dependencies. Ya, belum ada ya. Oh, ini udah inertia deh. Oke.
dependencies salah, server side nggak salah. Oke, kita install dulu inersianya ya teman-teman ya, jangan lupa install inersianya. Kemudian nah ini dia dependencies ya. Nah kita jalankan ini setelah menjalankan yang sebelumnya npm install untuk React. Kita jalankan ini. Sorry, ini banyak banget nih. Astagfirullah. Nah dari sini ya, jalankan itu, install, dan kita akan diberi file baru oleh inersi ya. Setelahnya kita akan kita lihat lagi setelah dependensi tadi apa, buka web inersia lagi, kopas bagian vt ini sama ini terakhir nanti di bawahnya. Oke, ini ya, kita disuruh copy ini, dan kemudian kita juga harus copy ini, kita tempelin nanti di bagian. Nah buka lagi web inersia, sekarang kopas middleware terminal. Oke, buka kode editor, buka welcome blade di folder views, rename jadi app blade. Oke, karena saya sudah ada, mari kita lihat di sini app blade saya seperti apa. Nah saya kasih tempel. Nah pertama kita tempel dulu yang ini, dan kemudian kita tempel yang ini tadi. Terus buka lagi web inersia, scroll ke bawah dan temukan middleware, kopas bagian dari terminal. Nah ini ya, nah ini middleware, kita install middleware untuk relasi ya, handle inersia request. Nah kita jalankan lagi terminal ini untuk nge-create sebuah halaman yang namanya handle inersia request p. Oke, untuk membuat ini kita harus jalankan yang namanya itu, ini kita jalankan. Nah middleware kita jalankan dari inersia, dan kemudian kita bakal lihat lagi dokumentasinya apa lagi. Buka lagi web, copy bagian middleware. Oke, middleware ini ya maksudnya ya, middleware bawah ini kita disuruh copy sampai sini. Nah ini aja, kita copy ini dan kemudian kita tempel di middleware-nya. Middleware, kita copy bagian app ya, dan buka file app di folder bootstrap, pasti di dalam with middleware dan import. Oke, app blade, app blade. Nah pasti di dalam with middleware. Oh sorry, bukan app blade ini, sorry, bootstrap ya. Nah ini, sorry, bukan app blade ini seharusnya sih. Ini harusnya bukan app blade ya. Oh iya, app.php ya, sorry. Saya kurang baca tadi. Nah di sini, setelah kita copy, kita paste di sini app.php untuk menghubungkan bootstrap dengan inersia tadi ya. Oke, selanjutnya apa? Buka lagi client side dan import. Ini dan import ya. Oke, buka lagi client side inersia dan kemudian install dependencies untuk React di terminal. Oke, kita bukain inersianya lagi. Masih inersia sih. Kita lihat yang side. Saya dapat tadi.
client side ya. Nah, dari client side harusnya. Nah, kita buka yang area katanya, dan kemudian kita copy yang area. Kita paste lagi di sini. Oke, install, nanti kan menginstal. Nah, sorry npm. Oke, seperti ini. Jalankan. Kemudian kita disuruh lagi di sini. Buka web lagi, scroll ke bawah, copy semua instalasinya. Buka file app.js. Oke, ini dulu. Scroll ke bawah, copy semua instalasinya. Ini ya. Suruh copy ini. Ya, ini dulu sih. Ini kemudian kita di sini nggak ada lagi ya. Oke, itu aja sih. Oke, itu aja. Copy dan buka di app, paste semuanya, ubah file jadi basic. Oke, app.js sekarang. Setelah kita install tadi, maka terbuatlah sebuah file namanya app.js. Nah, app.js ini awalnya ini namanya app.js ya. Jadi app.jsx. Nah, kita paste di sini. Yang ada di sini kita paste, copy. Pastikan ini di React ya. Copy dan kemudian kita tempel di app.jsx. Ctrl A, Ctrl V. Nah, kita Ctrl Z lagi karena saya sudah buat sebelumnya. Oke, sama. Tapi ada tambahan. Terus kita baca lagi dokumentasinya di sini. Setelah kita ubah jadi JSX, dan kita buka lagi web Laravel, copy bagian feed plugin React, buka React form, dan paste di file vite-config. Oke, kita buka dulu web Laravelnya tadi mana. Nah, kemudian kita disuruh buka ke React form. React. Oke, ini ya. Ini teman-teman ya. Karena dia menghubung ke vite-config.js, karena kita akan masukin ini ke vite-config.js. Oke, kita copy dulu. Nah, dan paste di file config.js, tambahkan juga React di bawahnya. Vite-config.js. Nah, kita paste di sini dan kemudian kita tambahkan nih React. Oke. Selanjutnya apa? Dan untuk plugin Laravel di bagian inputnya buat jadi resource JS, dalamnya ada JSX. Oke. Untuk plugin Laravel ya. Bentar. Kita buka file applet. Kita lihat di vite-nya ubah jadi app.jsx. Oke. appblade.php. Oke. Nah, kita disuruh ngapain katanya? Lihat di vite-nya ubah jadi app.jsx. Nah, ini kan JS nih awalnya, ubah ke JSX. Rata-rata gitu, sama juga kayak ini nih. Bagian inputnya tadi awalnya gini, ubah jadi JSX. Itu di bagian ini ya. Ini ubah jadi JSX juga. Oke. Selanjutnya, pokoknya yang tulisannya app.js ubah jadi app.jsx, atau misalnya di
bintangin seperti ini sama frameworknya, tapi tetap coba jadi JSF ya. Oke, selanjutnya apa? Buka Laravel lagi, scroll ke bawah, terus copy, hit refresh. Oke, buka Laravel, scroll ke bawah ya. Laravel, scroll ke bawah. Mana refreshnya? Nah ini ambil, copy, tempel di refresh, nggak salah di blade ya. Iya di blade. Nah, tempel di atas dua yang udah kita tempel tadi, di atas dua VT sama inersia, dan kita tempel di sini. Terus kita lanjut lagi di sini apa? Udah. Buat folder page di folder JS, terus di dalam folder page buat file home JS isi dalamnya ini. Oke. Kita disuruh buat sebuah folder karena saya sudah ada. Saya tunjukin aja gimana caranya. Pertama itu kita buat sebuah folder. Ini kita tutup aja JS. Nah, di dalam resource ada beberapa folder, ada CSS, ada JS. Nah, di dalam JS ada dua folder, layout dan pages. Layout ini nanti bakal kita buat. Yang pertama kita buat pagesnya dulu, halaman. Nah, di dalam pages ada home. Yang pertama muncul itu adalah home dan bootstrap yang udah ada dari awal. Bootstrap ini beda ya, bootstrap 2 ya. Nah, dalam pages ini cuma ada home. Terus FJS ini di luar, di dalam JS. Oke. Nah, di home ini kita disuruh nempel tadi yang namanya, mana dia? Suruh tempel ini hello user. Nah, hello user. Ini sudah saya setting, hello user harusnya tadi sama. Kemudian buka file web PHP, ubah dalam rootnya jadi return inertia home. Buka file web PHP. Ubah jadi inertia return home web.php. Nah, ini ya. Karena ini rootnya, jadi kita bakal ubah spesifiknya di sini nanti. Ini bakal menghubung ke home. Yang awalnya ini welcome ganti jadi home. Nah, terus tadi kan di dalam home ini ada kelas nih, ada panggilan HTML ya, ada tag HTML ya, H1 ya. Di dalam H1 ini kan ada tag nama di sini. Nah, untuk spesifiknya nama ini bakal diganti, bakal diubah atau dibuat di laman tadi web.php. Di sini spesifik nama itu apa? Namanya nama saya, Hajria. Seperti itu. Setiap tag nama dia bakal manggil yang ada di web.php di rootnya. Buka dua terminal, yang satu jalankan serve, yang satu jalankan npm run dev. Ini sudah saya matikan serve-nya. npm run dev-nya kayaknya kita matikan dulu ya. C. Gimana kalau kita misalnya jalankan, misalnya, kalau nggak bisa lihat ini, ini aja, yang serve-nya aja kita jalankan ya. Kita jalankan serve-nya aja. Ini bakal keluar error. Kenapa error? Karena kita pakai React butuh npm run dev.
sebentar, loading. Nah kan error kan, karena kita butuh panggil npm run dev, karena Vite ini butuh npm run dev ya. Nah karena kita punya satu lagi, kan oke udah buka. Nah Vite butuh npm dev, refresh di sini. Oke udah jalan ya. Harusnya kalau kita matikan tadi, ntar saya matikan dulu itunya ya. Oke kita buka di bagian layout. Nah Ctrl A, kita matikan dulu layoutnya, refresh lagi, biar yang tampil cuma ini. Terus yang berhubungan dengan layout, kalian halaman home, nah biasanya ya, ini kita komen lagi, terus ya ini kita komen, nah itu aja sih. Oke. Dan ini harus diubah nanti ya. Dan tadi jadi apa ya? Icon juga. Jadi view, apa nggak salah. Oke, ini ya, kira-kira seperti ini untuk tampilan awalnya. Kemudian kita disuruh ngapain? Oke, kita disuruh install Tailwind. Di sini kita pakai Tailwind itu versi 3. Jadi mana versi 3 itu masih pakai yang namanya, sebentar. Oke, ini udah ada. Kita butuh namanya itu, udah saya ubah ya, sorry. Udah JS selesai. Oke, kita butuh, biasanya di Tailwind versi 3 itu kita butuhnya itu utilities 3 utilities penting ya. Kita lihat dokumentasinya. Installation ini jadi versi 3 ya. Nih versi 3. Nah dia ada utilities 3 utilities penting di dalam Tailwind versi 3. Kalau di versi 4 dia bakal dirampingin, diringkas biar ringan. Kemungkinan ya biar ringan ya. Nggak tahu sih dari pihak Tailwindnya juga seperti itu. Nah ini dia. Nah 3 komponen penting Tailwind. Ini taruhnya biasa di input.css ya. Berarti isinya di sini CSS nih. FJSX. Nah ini dia.
Nih, taruhnya di sini ya. Oke. Kita aja. Oke, kita disuruh install. Ini cara install Tailwind versi 3 auto prefixer ya. Kalau nggak ada, nggak salah ada sih tadi. Installnya itu di ini. Oke, installnya. Oke, kita tambahkan ini di belakangnya. Post CSS dan auto prefixer. Kemudian baru kita jalankan npx Tailwind init p. Terus kita buka web Tailwind, scroll ke bawah, kopas bagian ini. Nah, kita lihat mana dia. Kita disuruh kopas bagian ini ya. Sorry, bukan itu. Bagian mana sih? Mana ya? Bukan itu. Komponen nggak sih? Komponen nggak sih? Using post CSS. Nah, ini dia auto prefixernya ya. Sorry, saya tadi nggak ngeliat sih. Nah, ini auto prefixer kita pakai yang post CSS. Terus kita copy tadi resource blade JS sama view ya. Blade JS view. Kita lihat blade JS view di sini. Mana ya? Nah, ini dia harusnya. Nah, kita kesini dulu. Nah, kita install ini. Terus kita copy yang ini. Terus juga di run dev. Oke, itu aja. Copy, tempel di bagian sorry, ini tempel di sini. Nah, tadi karena saya awalnya nggak tiba-tiba udah ada di build sama Tailwind ya, dibuat kayak gini. Jadi saya nggak perlu ngepasti lagi. Kayaknya ini penting deh dua ini. Kayaknya kalau nggak penting teman-teman bisa komen. Menurut saya ini penting ya. Oke. Dari lagi. Buka file wp-php, ubah rootnya jadi versi home. Nah tadi net p udah nih. Ubah baris kedua dari JS ke JSX. Baris ketiga dari view menjadi JS. Oke. Baris kedua JS jadi JSX, view jadi JS. Ini katanya. Buka web Tailwind lagi, kopas bagian ini utilities base dan komponen. Kemudian di file app CSS nya, tapi kita bakal kopas class Tailwind buatan orang dari GitHub nya. Kemudian kita copy dan kita buka FJSX dan tambahkan. Nah dia FJSX. Oke. Jadi kita membukanya harusnya di bagian ini ya. Sorry. Nah ini FCSS. Sorry ini salah ya harusnya. Nah, harusnya gini. Nah kita pasti tadi yang
3 komponen penting Tailwind, ada base, komponen, dan utilities. Nah, kita bakal pakai apa dibilang ini namanya ya, contoh atau punya orang luar, kita bisa ambil di sini. Nama GitHub-nya itu sendiri John Fadar, kemudian nama repo-nya itu YouTube videos. Teman-teman bisa copy di sini dan kemudian paste di sini ya. Oke, selanjutnya next, di file app CSS nya. Oke, ini udah tadi import. Oke, buka file home.jsx, H1 nya dikasih nama, dikasih class name title. Kenapa class name title? Karena dia bakal menghubungkan dengan app CSS tadi. Nah, dimana kita bakal pakai tag H1 sebagai header. Oke, seperti itu ya. TH ya. Ini TH lagi. Kita boleh lihat ham-nya. Nah, ini bakal menghubung ke CSS title. Nah, kita lihat title, mana title di CSS title. Nah, ini panggil ini title, ukurannya berapa, kemudian teksnya center. Oke, kayak gini ya kira-kira ya. Ini bakal muncul kayak, kita buka dulu yang tadi. Apa yang boleh kita kunci, kita buka dulu. Saya bakal tunjukin. Oke, kita buka juga ini S, layoutnya juga kita buka A, S. Oke. Nah, dia bakal posisi center karena ini namanya nama saya tadi. Kita masangnya tadi di bagian root ya, kita kasihnya di root tadi ya, itu di web ya. Nih, nah gitu posisi center sesuai dengan yang ada di app.css. Terus kita lihat lagi itu catatannya. Buka web, cek Tailwind bekerja atau enggak, kemudian buka file config, tambahkan di bawahnya plugin ini, tambahkan ini ya. Oke, karena punya saya sudah bekerja, ini saya tunjukkan tadi. Terus kita disuruh buka file config.js. Nah, file config.js seperti ini. Nah, terus kita disuruh tambahkan plugin ini sampai sini, tambahkan plugin. Plugin ngambil dari mana? Dari documentation, nggak salah ya, atau dari sini sih? Oh, bukan dari sini, tapi dari sini ya. Oh, pluginnya udah ada, pluginnya belum ada nggak sih? Plugin Laravel input refresh React. Oh, ini udah ada tadi, ini udah ada. Oke, kira seperti ini ya hasilnya. Oke, ini ya. Nah, terus kita bakal nambahkan beberapa halaman di sini. Pertama itu kita butuh layout. Ini layout ini bakal jadi tampilan dasar umumnya ya ke seluruh page yang bakal kita pasang nanti. Nah, di dalam layout nanti ada navbar. Navbar ini bakal dipakai ke seluruh page. Nah, jadi kita kasih beberapa item, baik itu navbar nanti atau body atau footer paling bawah yang bakal diterapin di berbagai page, baik itu home, about, segala macamnya. Nah, terus kita hubungkan juga ke CSS. Ke CSS, app CSS ya. Kita bakal hubungin ke app CSS.
tadi namanya nav ya. Nah, navlink navlink. Oke, selanjutnya kita jangan lupa panggil ininya, karena kalau nggak dipanggil dia bakal nggak ketemu. Kita bakal panggil importnya ya. Kemudian kita butuh juga import nih di bagian app, tambahkan import CSS, app CSS, karena dia bakal import item dari CSS, app CSS ini. Terus jangan lupa tambahkan import layout juga untuk menghubungkan dengan file layout yang bakal diterapin ke seluruh page. Jadi kalau misalnya kita ini app ya, nanti kalau misalnya ada about, ada home, ada segala macamnya, kita bakal panggil tag layout gitu ya. Nah, oke, selanjutnya apa? Nah, kita lihat lagi di sini ada lalu kita tambahkan ini page default layout, dan kemudian page default layout lagi, atau panggil page ya, kemudian layout children. Nah, kita panggil page-nya. Nah, page-nya apa nanti menyesuaikan, terus dia bakal nge-return page. Oke, kira seperti itu teman-teman ya. Guys, kita lanjutin lagi tadi. Habis kita nambahin beberapa instalasi, terus kita juga nambahin yang namanya itu, kita tambahin jam ya. Kita coba nambahin jam, kita lihat nambahin jam tadi di home ya. Sorry, home. Nah, ini kita ganti, kita ubah ininya jadi link ini panggilan untuk React alias nah ini ya, alias. Terus kita juga pakai to local time string untuk menambahkan jam lokal saat ini, dan jangan lupa kita kasih penutup link sama seperti pembukanya. Jadi A nya kita ganti jadi link, terus juga kita tambahkan cursive scroll agar kalau misalnya jamnya diklik maka dia tidak akan naik ke atas. Nah, kalau ini misalnya kita hapus, coba kita hapus ya. Oke, ini kita hapus. Ini gimana? Ini ada, tapi kalau diklik, nah dia hilang. Klik lagi, nah dia langsung ke atas gitu. Jadi kita maunya ini waktu jamnya diklik, dia tetap posisi awal, posisi jamnya gitu. Terus juga kita tambahkan di sini class name untuk manggil CSS nya, manggil tailwind nya. Terus juga kita tambahkan blok title mt 1000 pixel. Oke. Nah, ini untuk waktunya ya, new date, waktu yang berlaku saat ini. Terus juga kita harus setting layout. Nah, di biasanya kita harus tambahkan beberapa itu di bawahnya. Tambahkan di bagian progress, tambahkan progress proses saat ini, dan ada warna putih di sini color FFF, terus ada show spinner tampilkan animasi loading gitu. Jadi kalau misalnya ini website diklik, maka nah home-nya ini udah ada bayangan loadingnya, bayangan putihnya gitu, FFF-nya. Terus kalau diklik bakal ada loading di sininya. Nah, setelah itu kita ke post, kita tambahkan ini protected elevate body, kemudian
tambahkan juga itu mana ya? Migrationnya jangan lupa dipanggil ya, karena kita tambahkan body, maka kita tambahkan tabel body, terus kita migrate lagi ke database. Kita migrate lagi ke database. Setelah itu kita lihat di sini. Nah, jangan lupa di post controllernya kita buat sebuah post controller di sini. PHP artisan make model post A. Nah, setelah itu setelah ada post controller, kita tambahkan di bagian public function indexnya. Dia akan menuju ke halaman home. Kemudian kita tambahkan juga rootnya, menghubungkan post controller dengan index. Terus jangan lupa kita tambahkan use-nya di sini ya, atasnya. Oke. Oke, kita bakal lanjutin. Di part 1 ya. Oke. Di sini kita udah nambahin berapa teks, dan di atas tagnya ini udah ada waktu saat ini, waktu di post. Ya, kita lihat dulu ya codingannya. Setelah yang kemarin kita lanjut membuat ini return fact body di post factory PHP. Ini untuk buat teks palsu, untuk contoh doang. Jadi dia akan ngebuat beberapa teks yang bakal dimasukin ke body. Selanjutnya, nah tadi ini sebelumnya 30, dia bakal nge-create 30 post teks yang udah dibuat di sini post factory. Kita tambah lagi 4 di sini ya. Ctrl S. Setelah itu baru kita di post post controller kita buat ininya. Nah, post status get return inertia home post. Nah, dia bakal nge-return post di laman home. Nah, ini post terbaru. Di sana memiliki Selanjutnya satu PPO server di single kita ke laman home. Nah, kita tambahin ini span new date. Ini kita ganti. Yang tadi harusnya name, kita ganti jadi post. Terus kita hapus name tadi yang ada di sini. Selanjutnya kita tambahkan ini post map post, kemudian disusul dengan key bakal mengunci post ID yang ada di post factory PHP. Nah, selanjutnya kita tambahkan border garis di masing-masing teks. Selanjutnya itu kita kasih teks span berjudul post on. Di dalam post on nanti ada tanggal. Post on akan memilih tanggal terbaru atau jam. Yang bersifat lokal. Kemudian ukuran fontnya medium. Nah, terus kita bakal, setelah kita nambahkan 4 lagi, kita lanjut dari sini ya. Nah, ini dicek Pak SMP traffic. Kok di PHP DB artisan DB sheet. Nah, dia tadi kan saya buat 4 nih. Sekarang jam berapa? Terakhir 10.38, 11 ya. 11.10. Sorry, baterai saya lobet ya. Nah, dia kan buat 4 jam 11 dan 10. 1 2 3 4. 1 2 3 4 udah. Itu. Oke.
Selanjutnya kita tambahkan pagination. Kita lihat dulu. Nah, ya karena kita mau nambahkan pagination, jadi tambahkan ini post yang terakhir, kemudian kan ngebuat 5 halaman paginate. Oke. Dan terus kita setting di C nya di home, masuk ke home. Nah, ini kita buat function, terus ini agar label paginationnya clear, bersih. Dan terus nah ini untuk menghubungkan HTML nya. Oke. Kemudian kita export default function dari home. Nah, ini untuk post paginationnya, isi dari tiap-tiap halaman. Oke. Terus kita beri dia sebuah class name dari Tailwind, memiliki font medium, terus memiliki teks berwarna abu-abu 800. Nah, ini bagian pagination. Kontennya center. Kemudian dia akan diberi link mana bila dipencet masing-masing halaman, maka dia akan berupa link yang akan berubah ke berbeda halaman gitu. Nah, kemudian dia diberi kunci lagi ke index, terus linknya aktif, parameternya kita akan tampilkan lagi clean link label, karena kita butuh ini bersih, previous dan nextnya bersih, tidak ada teks tambahan. Oke. Nah, kita mau linknya aktif yang berwarna biru. Dia akan berwarna biru apabila diklik, dan untuk hovernya bila dekatin dia akan berwarna abu-abu. Dia akan berwarna abu-abu dari warna putih. Kita seperti itu ya. Oke. Kita sudah berhasil menambahkan pagination ke dalamnya. Dan ya, terima kasih. Oke, di langkah selanjutnya kita bakal nambahin yaitu laman create. Nah, nanti di laman create ini kita bakal ada sebuah kolom. Nah, ini kolomnya, mana kolomnya ini dia memiliki judul bernama create a new post. Terus nanti kita bakal bisa nambah data, dan data tersebut memiliki value data body. Oke. Setelah kita bisa menambahkan data, kita bisa menginput data. Kita buat juga yang namanya itu post, ya, di post controller ini, karena dia bakal mengontrol apa yang ada di halaman home. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dia akan mengontrol apa yang bakal dipost, baik itu di halaman home ataupun itu menambahkan sebuah teks gitu ya. Oke, yang pertama kita buat itu di bagian create-nya dulu. Kita buat sebuah file baru di laman page.
Terus isinya seperti ini. Terus jangan lupa kita berikan import use form inertia react. Nah, di bawahnya bakal kita tambah juga export default function create const data set data post error dan processing use form body. Nah, kemudian kita function submit prevent default post, kemudian kita post lagi ya. Nah, dia bakal memanggil post yang ada di bagian post controller ini ya. Dia bakal masuk ke halaman post. Oke, seperti itu kira-kira ya. Jangan lupa bagian rootnya juga kita ubah, kita tambahkan juga ini root resource post controller class except index. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini bagian judulnya title create a new post, dan di bawahnya kita bakal nge-build sebuah kolom yang bakal kita buat untuk mengisi teks yang nanti bakal ditampilin di bagian home gitu. Nah, selain kita buat kolomnya, nanti kalau misalnya kolomnya kosong, kita akan beri dia variable error, dia bakal error. Nah, kita beri dia error, class name error. Nah, console log error di sini. Di sini juga kita beri error, jangan lupa ya, ekspornya kita beri error. Dan kemudian di bagian bawahnya juga memiliki error body di sini ya. Nah, punya tag error body karena dia nyambung ke bagian body sini. Nah, dia bakal ngebuat sebuah teks di bawah kolom yang bakal kita isi teks di dalamnya. Oke, kemudian dia bakal ngeproses, dan ini untuk tombolnya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Terus juga itu aja sih. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, bagian klik. Astagfirullah. Nah, buat sebuah kalimat baru. Nah, kalau ini misalnya kita create, maka dia akan masuk ke halaman home karena dia dipanggil buat sebuah kalimat ini. Sorry, ini kita hapus bisa nanti. Ya, ini ya, kita contohnya ini ya. Nah, dia bakal ngomong ke halaman home. Mana tadi? Sorry. Nah, ini ya. Maka dia akan return redirect ke halaman home. Oke. Kita lihat lagi di sininya. Dan kita bakal coba errornya bagaimana. Nah, kalau misalnya kita buat di sebuah kotak kosong, kita akan create. Apa yang terjadi? Nah, dia bakal memberikan kolom ring pada kolom berwarna merah dan terus ada memiliki the body file required. Nah, kira seperti itu. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal masang detail untuk masing-masing konten yang ada di sini. Nah, ini kan kita ada read more. Nah, read more ini bakal ngarahin kita ke sebuah detail konten itu dibuat, baik itu teks ataupun tanggal posting dan waktunya kapan. Oke, pertama-tama kita harus ngeliat dulu di sininya.
kita bisa buat dulu pada laman show kita bakal nambahin post dengan $post. Nah, terus kita bakal return dan bakal kita kasih di item show dan bakal ngarah ke bagian post ya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke home, terus kita tambahin link nah, pertama kita tambahin dulu ini link href post id class name text link read more. Nah, bakal kasih item read more untuk ngarah ke laman post id ya, seperti itu. Nah, terus kita juga butuh show ya. Nah, di dalam show ini bakal jadi item untuk nunjukin nanti kalau misalnya kita klik ini dia bakal ngarah ke laman ini. Nah, maka kita lihat di sini kita ada kita buat sebuah file baru namanya show taruh di dalam page. Nah, show ini berisi export default function show. Nah, berisi variabel post, parameter post, dan kemudian dia bakal nge-return. Dan ini kita ambil dari halaman home bagian sini teman-teman. Nah, kita ambil bagian sini, copy, kemudian kita paste di sini. Kita buang beberapa item tidak penting, misalnya seperti bagian read more karena kita kan udah masuk di dalamnya nih. Kita hapus read more-nya. Terus key post ID-nya juga kita hapus. Kemudian ya kita hubungkan ke post body. Nah, jadilah seperti ini. Terus kita bakal pakai Ziggy. Nah, kita bakal lihat Ziggy itu apa sih? Kita lihat ya. Kita lihat dari Ziggy itu apa sih? Nah, Ziggy React adalah dua hal yang berbeda. Ziggy adalah nama dari beberapa produk seperti pakai developer Ziggy untuk Laravel yang memungkinkan penggunaan rute dalam JavaScript. Nah, ini bakal jadi rute untuk JavaScript dan solusi penjadwalannya berbasis AI dari Cognitrotech. Nah, Cognitrotech. Nah, kita bakal integrasikan dengan React. Terus, bagaimana penggunaan Ziggy itu? Pertama, kita bakal sebentar. Nah, pertama kita bakal composer required tag Tenko ya, harusnya Tenko ya. Tekno atau Tenko. Ziggy. Sorry, kita lihat. Ziggy use Laravel wrote in JavaScript. Nah, di sini ada nih. Mana sih cara manggilnya? Harusnya gimana? Sorry. Model ending harusnya diinstalasi dulu dong. Nah, harusnya gini ya, composer, berarti ini salah. Tenko ya. Tenko. Nah, harusnya Tenko ya. Seperti ini, habis itu di enter. Nah, dia bakal nge-require isi dari Ziggy sendiri. Oke, dia sudah baca ini karena dia terintegrasi dengan AI. Oke, selanjutnya, nah ini error nih, kenapa nih? Is data divided? Did you mean one of them his? Tapi berhasil, tapi error.
Gimana sih? Oke, selanjutnya kita bakal import use root. Nah, kita bakal pakai ini. Karena kita pakai yang ngubungin ke React, maka kita baca yang dokumentasi React. Nah, di dokumentasi React kita punya ini import use root from Ziggy.js. Nah, kita pakainya yang ini ya. Import use root from vendor, kita jadikan Ziggy sebagai vendor dari Tektenko dan berakhir di Ziggy. Terus kemudian kita juga bakal tambahin dari home. Dari home. Nah, const root, use root kita bakal tambahin di sini di bawah home ya, karena dia masuk ke halaman home. Nah, dia bakal jadi root sendiri. Kemudian kita juga tambahin ini, kita salin link yang ini, kita matiin aja, kita copy paste, kemudian kita matiin yang ini. Nah, kita matiin, kita pakai yang ini ya, link href root post show, terus bakal ngepost class name text link ke tailwind tadi. Oke, kira seperti itu ya. Nah, simpan. Ya udah jadi, udah selesai belum? Nah, udah selesai nih. Nah, kita juga bakal nambahin routes di dalam app-blade. Nah, ini bakal menjadi rute untuk si Ziggy tadi. Ziggy bakal menjadi rute antara laman show dan post controller gitu. Oke, kira gitu ya penjelasannya teman-teman.